Praktisi public relations menggunakan huruf, ucapan, gambar, dan kombinasi dari semua bentuk komunikasi. Mereka menggunakan baik itu media yang bisa dikontrol oleh mereka maupun yang tidak untuk berkomunikasi dengan banyak publik organisasi. Media terkontrol antara lain adalah media di mana praktisi bisa menentukan informasi apa yang akan dimuat, bagaimana pemuatannya, dan kapan dimuat, serta pada tingkat tertentu kepada siapa berita tersebut ditujukan. Teknologi telah mengubah gagasan kita tentang media, terutama konsep media massa. Gagasan tentang audiens massa yang tidak peduli dan pasif juga akan menjadi ide usang setelah media interaktif mulai menggantikan saluran satu arah konvensional. Media baru, tantangan baru. Internet merupakan revolusi komunikasi yang sangat luas dan juga mendalam. Dunia digital telah mengubah komunikasi di dalam organisasi dan di antara organisasi dengan berbagai publik yang berbeda-beda. Dalam public relations, internet adalah jalur informasi bebas hambatan. Pakar media baru John Pavlik dan Sean McIntosh mengatakan tentang perubahan konvergensi media sebagai berikut. Menyatunya telekomunikasi, komputer, dan media dalam lingkungan digital, konvergensi dan perubahan yang dihasilkannya telah mengubah banyak aspek dari dasar dari media massa dan komunikasi. Kemajuan teknologi telah mengubah produksi komunikasi, distribusinya, penyampaiannya, dan penyimpanannya. Dan meskipun banyak orang yang mengakui bahwa teknologi media baru telah mengubah cara PR dijalankan, kecepatan perubahan telah membuat PR harus bersusah payah untuk terus mengikutinya. Konsekuensinya, Institute for Public Relations and WorldCom Public Relations Group melakukan studi dampak internet terhadap PR. Meskipun temuannya mungkin tidak mengesankan bagi mahasiswa sekarang, namun mereka berhasil mendokumentasikan perubahan besar dalam praktik yang dimulai sejak abad ke-20. Kesimpulan studi itu antara lain, ada kesepakatan yang hampir bulat di kalangan profesional PR bahwa kemajuan teknologi seperti email dan internet telah memengaruhi kerja mereka. Mayoritas 91% orang percaya bahwa mereka kini berhubungan dengan lebih banyak orang dalam bisnis dan lingkungan profesional mereka ketimbang sebelum ada email. Hanya 7% orang yang tidak setuju dengan pernyataan ini. Sebagian besar 90% orang sepakat bahwa kemampuan cepat untuk menyampaikan komunikasi tertulis via email dan akses ke informasi real-time melalui internet telah mempercepat langkah pembuatan keputusan dalam jurnalisme berita. Profesional PR yang disurvei dalam studi ini rata-rata menghabiskan waktu antara 15-19 jam online setiap minggu dan melakukan online rata-rata 5,8 hari per minggu. Sepertiganya mengatakan bahwa mereka online 7 dari 7 hari dalam seminggu. Subjek juga ditanya apakah mereka akan memilih koran harian, komputer berkoneksi internet, radio, telepon, atau televisi apabila mereka kesasar di suatu tempat selama beberapa waktu yang lama dan hanya ada akses ke media-media tersebut. Hasilnya menunjukkan 69% memilih komputer berinternet. Kita masuk ke media tradisional, penggunaan baru. Media tradisional lama menjadi alat komunikasi yang efektif dan ekonomis dengan berbagai publik yang luas dan tersebar. Konsekuensinya, mereka yang bekerja di sektor PR harus mempunyai pemahaman dan keahlian dalam menggunakan koran, majalah, publikasi dagang, radio AM dan FM, televisi, TV, kabel, buku, dan sebagainya. Untuk menangani tugas ini, praktisi PR haruslah memahami peran informasi berbagai media dan persyaratan produksinya dan nilai yang dianut oleh awak media yang mengontrol pers. Media massa telah mencapai hampir ke semua rumah dan tempat kerja, menghujani warga dengan pesan yang semakin lebih banyak ketimbang yang bisa mereka serap. Media umum dan khusus tampaknya merepresentasikan cara mudah penyebaran ide dan informasi ke publik, tetapi ini bisa menjadi menipu karena media ini mendistribusikan pesan dan punya audiens, bukan berarti bahwa pesan itu akan ditangkap, diterima, atau ditindaklanjuti. Selain itu, media publik punya kapasitas yang relatif tetap. Koran dan majalah hanya punya kolom terbatas untuk berita editorial dan siaran maksimal hanya 24 jam sehari. Karena itu, salah satu dari media-media itu tidak mungkin menyampaikan semua berita dan informasi yang tersedia di dunia media yang penuh sesak dengan pesan. Hanya sedikit pesan yang dapat diterima
oleh audiens, bahkan lebih sedikit yang mendapat perhatian dan lebih sedikit lagi yang menimbulkan pengaruh. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu mulai dari koran. Yang pertama ada koran. Koran tetap merupakan alat utama dalam sistem informasi. Ketika orang berpikir tentang publisitas, mereka secara naluriah akan langsung menengok ke koran, karena beberapa alasan yang kuat, koran tetap menjadi dasar dari sebagian besar program informasi. Koran harian, mingguan, semi-mingguan, koran etnis, buruh, religius, skolastik, dan koran berbahasa asing adalah jenis-jenis koran yang paling sering dibaca oleh orang yang melek huruf. Bagi sebagian warga negara yang punya pengaruh, membaca koran sudah menjadi kebutuhan seperti makan dan tidur. Akibatnya, pengaruh koran adalah yang terbesar di dunia. Para pengamat koran mengatakan bahwa kekuatan pers berasal dari penyebaran informasinya dan dampaknya terhadap minat publik terhadap isu-isu penting. Meskipun menjadi satu-satunya medium utama untuk mayoritas orang, koran tetap merupakan kekuatan besar dalam membentuk agenda publik dan mempengaruhi hasil debat. Ringkasnya, individu yang mencari berita politik akan membaca koran. Selanjutnya ada layanan berita kawat atau sindikat berita. Layanan berita kawat atau wire service bisa mendistribusikan cerita human interest dan berita olahraga secara ekonomis dan efektif ke media lokal, regional, nasional, ataupun internasional. Penyebaran melalui berita kawat juga meningkatkan penerimaan salinan praktisi. Berita kawat yang ditulis secara menarik dapat mencapai pembaca koran, pendengar radio, pemirsa TV di seluruh negeri atau seluruh dunia. Dengan mengirimkan jutaan kata dan gambar setiap harinya, layanan berita kawat sangat berpengaruh. Akses ke jaringan ini adalah melalui biro terdekat atau koresponden stringer. Seperti halnya layanan kawat berita, layanan kawat PR komersial memberikan berita dari organisasi ke perusahaan PR. Praktisi menggunakan layanan distribusi ini untuk mempercepat press release yang sangat penting secara bersamaan ke kantor berita di seluruh dunia. Yang pertama adalah majalah, di mana lebih dari 17.000 majalah dan publikasi khusus di Amerika Serikat yang menawarkan komunikasi yang efektif untuk audiens yang lebih sempit. Nah, jumlah variasi dalam isi dan audiens hampir tak terbatas dan terus berubah. Nah, seorang penulis majalah pertama menerbitkan majalah yang berjudul Saturday Evening Post yang diterbitkan pada tahun 1821. Tetapi sebelum itu, Benjamin Frank mempublikasikan General Magazine pada Februari 1741. Secara teknis, American Magazine milik Andrew Bradford adalah majalah pertama yang diterbitkan. Tetapi para ahli sejarah sepakat bahwa majalah Benjamin Franklin lah yang menciptakan konsep majalah pertama. Nah, majalah itu merupakan serangkaian media komunikasi yang dapat dijangkau banyak audiens, banyak orang, dan majalah yang besar itu seperti Modern, Maternity, Reader's Digest, TV Guide, National Geographic, dan masih banyak lagi yang telah terjangkau luas ke seluruh dunia. Kemudian ada juga majalah yang lebih sempit daripada itu yang seperti Rolling Stone, PC World, Architecture Digest, dan juga ada majalah perdagangan seperti Women's Wear Daily, Business Week, Fortune, dan Forbes. Kemudian untuk majalah hobi dan sport ada World Tennis, Video Review, dan Popular Fotografi. Berkembangnya zaman, ada kemajuan di mesin teknik dan publikasi yang terkomputerisasi telah mempublisasi sirkulasi dan pendapatan periklanan dari periklanan yang memilih untuk beriklan pada sasaran tertentu. Advertising regional di majalah-majalah nasional seperti Times and Newsweek membuat periklanan dapat beriklan di pasar dan dalam pasar, bahkan di pasar lokal. Nah, majalah memberikan keuntungan seperti pemimpin membaca majalah, kemudian majalah memberikan informasi yang lebih lama dan lebih luas daripada koran. Setelah itu ada majalah yang memberikan kesempatan bagi pembaca untuk membaca ulang. Kemudian
topik yang dibahas di majalah tersebut adalah topik yang mendalam setiap satu topik. Nah, kemudian penulisan lepas biasanya memiliki 3 unsur yang mengandung arti yang penting atau signifikan nasional, seperti elemen perjuangan, konflik, persaingan, drama, dan membuat kisah menarik dan menghibur. Selanjutnya ada radio, di mana banyak orang mengira radio akan pudar dikarenakan kemunculan televisi. Tetapi radio itu memiliki peran penting dan bermanfaat bagi sistem informasi publik, di mana sampai sekarang itu masih banyak yang mendengarkan radio, walaupun lebih banyak di mobil saat berkendara, sebanyak 46%, dan juga di rumah masih ada tetapi hanya 36%. Nah, setiap harinya ada 75% dari orang berusia 12 tahun ke atas dan 95% yang mendengar setiap minggunya, dengan jumlah lebih dari 223 juta orang. Federal Communication Commission atau FCC mendaftarkan 13.476 stasiun radio yang berizin di Amerika Serikat, dan sebanyak 2.471 diantaranya stasiun FM pendidikan publik, 4.781 radio AM, dan 6.224 radio FM. Pada awal tahun 1970-an, stasiun radio AM menarik 3/4 audiens, tetapi menjelang tahun 1990-an, lebih dari 3/4 audiens beralih ke radio FM dikarenakan gelombang AM yang sangat padat sehingga hampir penuh. Nah, praktisi siar menggunakan news release radio dan siaran audio lain yang mengirim berita melalui jaringan seperti radio CNN Radio, North American Network, dan News Broadcast Network. Pionir penyiar Arthur Godfrey memahami kualitas dari berkata penyiar lain hanya membaca, bukan berbicara kepada audiens. Salah satu efektif adalah menyediakan public service announcement atau PSAS radio dan televisi dengan durasi 10 detik, 30 detik, atau 60 detik. PSA adalah pengumuman yang mempromosikan suatu program atau layanan dari pemerintah dan lembaga swadaya dengan tidak dipungut biaya. Kemudian ada televisi. Fenomena besar komunikasi pada abad ke-20 adalah televisi. Televisi banyak memberikan kemungkinan untuk memberikan kejadian dari video pendek berdurasi 60 detik sampai film dokumenter yang berdurasi 1 jam penuh, yang meliputi krisis, serangan teroris, WTC, hingga menyiarkan kampanye selama berminggu-minggu. Satelit mentransmisikan berita-berita dari suatu tempat di belahan bumi, dan siaran televisi menimbulkan dampak luas di seluruh dunia. Televisi mengambil ahli koran sebagai sumber informasi utama di AS pada tahun 1963. Mantan ketua FCC Newton Minow mengatakan jumlah pemirsa meroket. Nah, TV memberikan banyak gambar dunia ke rumah kita seperti disimpulkan oleh Newton Minow. Institusi pendidikan paling penting di Amerika adalah televisi, di mana makin banyak orang setiap harinya, setiap tahunnya, dan sepanjang hidupnya belajar di televisi daripada dari sumber lain. Itu yang dikatakan oleh Newton Minow. Setelah itu, dalam rangka merespon kekhawatiran ini, sebuah komite khusus dari Public Relations Service menetapkan Code of Good Practice for Video News Release. Bob Kimey dari West Broadcast Network atau produser VNR New York City menyebutkan teknik-teknik untuk memperbesar peluang agar TV mempunyai VNR. Yang pertama itu jangan campur suara alami dengan narasi. Yang kedua, jangan terlalu banyak menggunakan gambar diam untuk mengganti gambar yang bergerak. Yang ketiga, jangan menggunakan judul
dan buatan sendiri. Di segmen berita video tersebut, berita informasi terpisah sehingga stasiun TV dapat menyebutkan jenis hurufnya sendiri yang biasa mereka pakai di acaranya. Nah, kemudian yang keempat ada yang menggunakan efek khusus dan teknik menghamburkan repetitif yang jarang dipakai dalam acara berita. Kemudian ada jangan mau komersialkan VNR dengan cara terang-terangan menawarkan produk atau jasa. Kemudian jangan tayangkan reporter Anda sendiri dalam tayangan. Setelah itu yang terakhir, jangan membuat VNR kecuali Anda punya berita baru atau feature yang menarik perhatian publik. Nah, dahulu itu VNR pernah diserang oleh jurnalis TV dikarenakan terlalu mirip dengan iklan sekarang. VNR juga dikecam kata seorang pakar video karena VNR memberikan apa yang mereka janjikan, yaitu berita. Terakhir ada televisi kabel dan satelit, di mana perkembangan televisi kabel dan satelit dengan kapasitas 500 channel telah mengubah pola komunikasi dan tontonan di Amerika. TV kabel pertama yang muncul pada tahun 1948 ketika sistem televisi antena pertama yang dibangun di komunitas Pennsylvania tidak mendapat sinyal cukup sehingga gambarnya kabur, yaitu CNN. Karena teknologi memperbesar kapasitas saluran dan sistem konversi untuk program on demand, maka TV, kabel, dan satelit mungkin akan menjadi bagian dari paket layanan. Jaringan digital subscribe line atau DSL serta optik yang menerima dan mengirim informasi seperti pernah diprediksi oleh seorang futuris, garis batas antara televisi, telepon, media lain, dan komputer rumah telah mengabur sehingga informasi dan hiburan bisa sampai ke rumah melalui sistem kabel dan kabel konversi yang sudah menjadi kenyataan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan media. Bekerja dengan media. Di era sekarang ini, media memiliki peran dalam menyampaikan berita fakta ataupun sebagai penyebar informasi dari berbagai pihak yang berkepentingan. Disinilah peran media harus jelas dan berimbang. Di satu sisi, media berperan sebagai jembatan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Sebaliknya, di sisi lain, media juga berperan menyebarkan suatu informasi tertentu untuk kepentingan pihak tertentu kepada masyarakat. Oleh karena itu, memahami media, memahami bagaimana cara bekerja dengan setiap medium, cara menghasilkan konten untuk masing-masing media, cara memenuhi persyaratan spesifik, dan menangani audiens media adalah bagian utama tugas praktisi public relation. Praktisi harus membangun dan menjaga hubungan yang saling menghormati dan saling mempercayai dengan awak media. Dan hubungan ini harus saling menguntungkan. Pada intinya, hubungan ini juga tetap berseberangan atau bertentangan. Sebab jurnalis dan praktisi tidak dalam bisnis yang sama dan seringkali punya tujuan komunikasi yang berbeda. Para penengah. Agar efektif dalam menjalankan peran mediasi dan penengah, praktisi harus mendapat kepercayaan baik itu dari manajemen organisasi maupun media. Ini bukan tugas yang mudah. CEO dan manajer lini lainnya biasanya mencurigai media, dan jurnalis biasanya mempertanyakan dan kadang tidak percaya pada hal-hal yang dikatakan atau dilakukan CEO atau manajer. Ringkasnya, ada ketegangan dinamis dalam hubungan antara praktisi dan jurnalis yang melekat erat dalam kultur jurnalistik. Pedoman untuk hubungan media yang baik. Konflik kepentingan dan misi membuat hubungan praktisi jurnalis menjadi bermusuhan. Praktisi yang mendukung pandangan tertentu atau pandangan organisasi akan berselisih dengan wartawan yang ingin menggali berita melalui inisiatif jurnalistik dan ingin memberikan laporan yang baik. Berdasarkan pengalaman selama setidaknya setengah abad, hubungan yang bermusuhan ini tampaknya membantu kepentingan publik dan memenuhi kebutuhan sistem informasi publik. Pendekatan yang baik untuk organisasi dan praktisi adalah menganggap hubungan media sebagai sebuah investasi. Akurasi dan kejujuran dalam peliputan pers tidak berasal dari hasil kerja reporter saja. Pada dasarnya, hubungan antara praktisi dan jurnalis mengaruhi kualitas liputan tentang organisasi. Yang pertama, sampaikan dengan jujur. Kejujuran adalah kebijakan yang terbaik. Jerry Dalton Jr., mantan presiden PRSA, mengatakan bahwa aset paling penting dari praktisi dalam menghadapi media kredibilitas adalah harus didapatkan.
Sehingga jika praktisi jujur dengan berita yang buruk, maka mereka akan lebih mungkin untuk dipercaya ketika memberikan berita baik. Seperti diringkas oleh seorang penulis, bekerja samalah dengan wartawan di masa sulit maupun masa baik. Setiap perusahaan yang cukup pintar untuk memudahkan pekerjaan wartawan mereka, maka perusahaan itu akan menuai manfaat dalam jangka panjang. Prinsip dasar lainnya adalah bahwa praktisi tidak dapat mendukung satu media dengan mengabaikan media lainnya. Patokan paling aman adalah berita harus disiarkan ke semua media yang relevan secepat mungkin, dan membiarkan media menentukan sendiri kapan akan berhenti menerima informasi. Materi yang tidak terlalu sensitif harus dibagikan ke semua media. Praktisi harus melindungi inisiatif jurnalistik. Yang kedua, memberikan pelayanan. Cara paling cepat dan pasti untuk mendapatkan kerjasama dengan jurnalistik adalah memberi mereka berita dan gambar yang layak, menarik, dan baru sesuai keinginan mereka, berita dan dalam bentuk bisa mereka gunakan dengan mudah. Jurnalis bekerja dengan deadline yang ketat. Praktisi yang ingin beritanya masuk media harus tahu dan mengikuti lead times. Jurnalis bergantung pada bekerja sama dengan praktisi yang mau menjawab panggilan tengah malam untuk dimulai foto dan sketsa biografis dari eksekutif yang baru saja meninggal. Berita yang merupakan komoditas yang mudah usang bisa terjadi kapan saja. Sebagaimana deadline berita di lingkungan media global, karena itu beberapa praktisi harus siap ditelepon kapan saja. 3. Jangan merengek atau mengomel. Tak ada yang lebih menjengkelkan bagi seseorang wartawan dan editor dan direktur berita selain praktisi yang mengemis agar beritanya dimuat, atau praktisi yang mengeluhkan tentang pertemuan berita. Jurnalis telah mengembangkan objektivitas jurnalistik dan nilai berita. Jika informasi tidak layak diberikan karena tidak menarik pembaca, sebanyak apapun Anda merengek dan mengomel tidak akan mengubah kualitas informasi. Yang keempat, jangan minta untuk membungkam. Praktisi tidak punya hak untuk meminta pers untuk membungkam atau mencabut berita. Upaya ini jarang beradil, tidak profesional, dan hanya akan menimbulkan kemarahan. Cara terbaik untuk mencegah berita buruk dari media adalah mencegah munculnya situasi yang menimbulkan berita buruk itu. Yang kelima, jangan banjiri media. Studi dan pengalaman telah mengajarkan tentang batas-batas kelayakan berita dan pedoman untuk menghormati media. Jika seseorang editor berita finansial menerima informasi olahraga atau real estate, maka editor finansial itu akan tidak menghormati praktisi yang mengirimkan informasi yang tidak tepat sasaran tersebut. Petunjuk terbaik adalah sebagai berikut. 1. Berikan apa yang dianggap sebagai berita oleh wartawan. 2. Perbaiki terus mailing list media. 3. Kirim hanya pada satu wartawan yang paling tepat untuk masing-masing. Pedoman untuk bekerja sama dengan pers. Berdasarkan gagasan tentang pers yang independen dan bebas, dan berdasarkan prinsip praktik kerja PR yang sehat, para praktisi berpengalaman menawarkan pedoman untuk bekerja sama dengan pers sebagai berikut. 1. Berbicaralah dari sudut pandang kepentingan publik, bukan kepentingan organisasi. 2. Membuat berita yang mudah digunakan dan dibaca. Gunakan headline yang singkat dan jelas untuk menarik perhatian dan memberikan petunjuk tentang topik bagi pembacanya. Jangan menggunakan jargon, singkatan yang aneh, atau istilah teknis. Ucapan, nama, dan kutipan akan membuat berita Anda mudah dibaca dan lebih menarik. Sebutkan nama, alamat, dan nomor telepon sumber berita. Jika Anda tidak ingin beberapa pernyataan dikutip, jangan buat pernyataan itu. Keempat, nyatakan fakta paling penting di awal. Kelima, jangan berdebat dengan reporter sebab Anda bisa kehilangan kendali diri. Keenam, jika sebuah pertanyaan mengandung bahasa yang menyinggung atau mengandung kata yang tidak Anda sukai, jangan mengulanginya untuk menyangkalnya. Ketujuh, jika reporter mengajukan pertanyaan langsung, beri jawaban yang langsung pula. Kedelapan, jika juru bicara tidak tahu jawaban untuk suatu pertanyaan, mereka harus mengatakan, "Saya tidak tahu, tetapi nanti akan saya berikan jawabannya kalau saya sudah tahu." 9. Katakan kebenaran meski menyakitkan. 10. Jangan lakukan konferensi pers kecuali Anda punya sesuatu yang dianggap berita oleh reporter. Saran-saran ini dapat membantu praktisi untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan jurnalis di media berita. Karena awak media, cetak siaran, dan online seperti reporter dan editor memainkan peran penting, maka praktisi tidak punya banyak pilihan kecuali mendapatkan dan mempertahankan rasa hormat dari mereka. Sebagian dari motivasi untuk memberi training media kepada manajer adalah bahwa pimpinan eksekutif di banyak organisasi adalah figur publik yang tidak mendapatkan training atau kurang berpengalaman dalam menghadapi aspek media ini.
Beberapa kalangan mengatakan bahwa CEO wajib berhadapan dengan media dan menghadapi publik ketika organisasi mereka membuat keputusan penting atau terseret dalam krisis yang dampaknya melampaui organisasi. Kewajiban ini berlaku juga bagi pimpinan perusahaan, agen non-profit, organisasi kesehatan, institusi pendidikan, pemerintah, dan semua organisasi lain yang peduli pada hubungan mereka dengan publik. Karena pers bebas memainkan peran penting dalam masyarakat, kita yang bebas ini, maka inilah saatnya pimpinan eksekutif harus cerdas dalam sosial media. Training media yang didesain untuk membantu eksekutif berhadapan langsung dengan pers adalah tanggung jawab dari Departemen PR dan merupakan investasi penting untuk membangun dan menjaga hubungan media yang baik. Terima kasih.